Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kompleks ion logam dalam sistem biologis ya. Oke. Nah, kompleks ion logam dalam sistem biologis ini nanti akan kita bagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama yaitu secara termodinamika, kemudian yang kedua yaitu secara kinetika. Nah, untuk pembahasan mengenai apa itu termodinamika dan apa itu kinetika, saya kira ini sudah dipelajari di mata kuliah kimia fisik ya. Jadi tidak usah saya jelaskan secara lebih detail. Intinya kalau secara termodinamika, nah itu kita hanya memperhatikan produk saja atau hasilnya, tidak memperhatikan prosesnya. Sedangkan kalau secara kinetika yang kita lihat itu adalah prosesnya, begitu ya. Nanti untuk lebih detailnya sudah dipelajari di mata kuliah kimia fisik. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang termodinamika terlebih dahulu. Jadi untuk pembahasan kompleks ion logam dalam sistem biologis secara termodinamika itu adalah yang kita bahas kestabilan termodinamika dari ion logam tersebut. Jadi yang mempengaruhi kestabilannya itu apa saja, nah itu yang akan kita bahas. Oke, nah ini adalah persamaan. Kalau kita berbicara mengenai termodinamika tentu saja tidak lepas dari persamaan-persamaan kestabilan ya. Nah, ini ada dua jenis persamaan ya di 3 baris pertama. Itu konstanta kesetimbangannya kita simbolkan dengan K, ada K1, K2 dan K3. Di persamaan 1.1 di situ ada M di sini adalah metal, kemudian plus L di sini adalah ligan. Produknya adalah Ml, metal ligan ya. Kemudian konstanta kesetimbangannya atau kestabilannya K1 itu sama dengan konsentrasi Ml metal logam per konsentrasi metal dikalikan konsentrasi L. Kemudian persamaan 1.2, nah metal logam yang di persamaan 1.1, nah itu kemudian ditambah dengan ligan yang lain ya. Maksudnya begitu. Jadi kompleks yang sudah ada di persamaan 1.1 metal ligan, kemudian ditambah dengan ligan yang lain. Metal ligan plus ligan, nah produknya adalah metal ligan 2. Nah, sehingga konstanta kestabilannya K2 itu adalah konsentrasi metal ligan 2 per konsentrasi metal per konsentrasi L. Jadi kalau untuk menentukan konstanta kesetimbangan itu adalah produk per reaktan gitu ya. Jadi dihasilkan persamaan seperti itu. Yang persamaan 1.3 itu sama ya dengan persamaan 1.2, cuman ligannya adalah ligan yang baru lagi. Jadi di situ reaktannya adalah metal ligan 2 yang dari persamaan 1.2 ya. Kemudian ditambah dengan ligan baru sehingga produknya adalah metal ligan 3 dengan konstanta kestabilan K3 yaitu metal ligan 3 per metal ligan 2 dikalikan ligan barunya, seperti itu. Nah, selain konstanta kestabilan yang disimbolkan dengan K1, K2 dan K3, ini bisa kita langsung lihat ya, jika ligannya itu tidak ditambahkan satu persatu seperti di K1, K2 dan K3. Tapi di sini ligannya langsung ditambahkan. Kalau yang 1.4 itu 1 ligannya, kalau yang 1.5 itu 2 ligannya, kalau yang 1.6 itu 3 ligannya ya. Nah, kita simbolkan konstanta kesetimbangannya biar tidak sama dengan sebelumnya, yaitu beta ya. Ada beta 1, beta 2, beta 3 dengan cara yang sama sehingga diperoleh di sini contohnya beta 1 itu sama dengan produknya metal ligan per
metal dikalikan ligan, seperti itu. Nah, dari dua penentuan konstanta kestabilan itu ya, K1 dengan B1, K2 dengan B2, K3 dengan B3, kita bisa memperoleh perpaduan dari keduanya ya. Beta 1 itu sama dengan berapa K gitu ya. Nah, perpaduan keduanya di sini adalah beta N. N itu bisa 1, bisa 2, beta 3 itu sama dengan perkalian dari K-nya. Jadi kalau beta N-nya ini 1 ya berarti K1 seperti itu karena sama ya. Kemudian kalau betanya N di beta ini adalah 2, beta 2 gitu. Maka di sini beta 2 sama dengan K1 dikalikan K2 dan seterusnya, seperti itu. Baik, ini adalah persamaan konstanta kestabilannya ya dari kompleks ion logam dalam sistem biologis. Kemudian faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pembentukan kompleks metal ligan dari sistem biologis itu? Yang pertama adalah hard soft acid base atau biasa kita singkat dengan HSAB ya. Asam basa kuat atau keras ya, asam basa keras lunak. Nah, ini saya kira sudah sering kali dipelajari ya. Jadi apakah logam itu termasuk asam keras atau asam lunak, basa keras atau basa lunak. Nah, ini mempengaruhi pembentukan dari kompleks metal ligan tersebut. Yang kedua yaitu konsentrasi logam dan juga ligannya seperti apa konsentrasinya. Nah, itu juga mempengaruhi pembentukan kompleks metal ligan. Selanjutnya yaitu membran permeability antara logam dan ligan. Nah, ini karena sistem biologis ya, biasanya ada membran permeability di sana sehingga itu mempengaruhi pembentukan dari kompleks logam ligan. Nah, selain ketiga faktor tersebut ada juga ya yang mempengaruhi kesetimbangan dari kompleks logam ligan. Itu di situ ada kelarutan dari produk yang dihasilkan ya, solubility. Kemudian complexation itu kompleksnya seberapa rumit kompleks yang terbentuk. Kemudian ada kesetimbangan asam basa, konstanta kesetimbangan asam basanya seperti apa. Dan kadangkala juga jenis dari ion logam yang membentuk kompleks metal ligan tersebut, itu juga mempengaruhi bagaimana kompleks metal ligan itu terbentuk. Seperti itu. Nah, selain faktor yang mempengaruhi pembentukan logam ligan, itu ada juga faktor yang mempengaruhi metal uptake ya. Metal uptake itu penangkapan logamnya itu seperti apa. Jadi ini lebih ke logamnya. Kalau tadi pembentukan metal ligan itu lebih secara keseluruhan. Nah, kalau ini lebih kepada logam di kompleks tersebut. Nah, apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama adalah ukuran ion ya, ion size. Ukuran ion dari logam itu seberapa besar atau kecil atau seperti apa. Kemudian adalah charge atau muatan. Yang ketiga adalah geometri logam yang lebih disukai itu yang seperti apa. Biasanya tiap logam itu punya geometri yang disukai masing-masing, berbeda biasanya tiap logam. Kemudian apakah ada efek kelet dari ligan yang membentuk kompleks tersebut? Jadi adakah efek kelet atau tidak? Nah, itu juga mempengaruhi metal uptake-nya. Nah, untuk mengukur interaksi antara logam dengan ligan itu bisa diukur ya dengan menggunakan uptake faktor atau faktor uptake ini yang rumusnya adalah KML. KML di sini adalah konstanta kestabilannya ya, konstanta kestabilan metal ligan gitu ya, ML. Dikalikan dengan konsentrasi M. Konsentrasi M ini adalah konsentrasi ion logam tersebut. Jadi faktor uptake itu adalah KML dikalikan dengan konsentrasi M. Nah, ini ada tabel dari KML dan juga KML kali M atau uptake faktor tadi. Jadi KML kali M ini adalah uptake faktor untuk beberapa kation dan
beberapa ligan pembeda seperti itu. Jadi ada beberapa kation kemudian dikasih ligan pembeda begitu. Jadi dikasih ligan yang berbeda-beda. Nah, kemudian diukur berapakah KML kali konsentrasi M atau uptake faktornya. Nah, kation yang dipakai di situ ada K+, Na+, Ca2+, kemudian Mg2+, Zn2+, dan Cu2+. Bisa kita lihat ya, di yang baris pertama itu ada K+ dan Na+. Nilai KML-nya lebih dari 10 ya di situ. Terus kemudian KML kali konsentrasi M-nya lebih dari 1 atau uptake faktornya lebih dari 1. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu dengan menggunakan ligan yang berbeda ya, ligan yang lain, differentiating ligan tadi. Kalau KML-nya kurang dari 10 pangkat 2, kemudian uptake faktornya 0 lebih kecil dari 0,1 dan seterusnya. Kemudian di bawah itu ada kation yang lain yaitu Ca2+ dan juga Mg2+. Ya, kalau Ca2+ dengan KML 1, maka di situ uptake faktornya kurang dari 0,1 dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya nilai KML itu jauh lebih besar daripada nilai uptake faktornya atau jauh lebih besar dari nilai KML kali M. Di KML itu lebih besar dari uptake faktor atau KML dikalikan M. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, hal tersebut menunjukkan bahwasanya nilai konsentrasi M atau nilai konsentrasi ion logam itu jauh lebih kecil daripada nilai keseluruhan kompleks tersebut. Nah, karena kecil sekali itu, kita bisa artikan ya, kita bisa simpulkan bahwasanya ion logam di dalam kompleks sistem biologis itu jumlahnya sangat kecil atau sangat sedikit dibandingkan keseluruhan kompleks tersebut. Tentu saja ini menunjukkan bahwasanya ion logam di dalam sistem biologis itu tidak terlalu banyak jumlahnya atau hanya sedikit saja dan kecil gitu. Nah, ligan pembeda yang dipakai untuk menentukan uptake faktor ini ya, itu ada ligan ortho macrocycles atau ligan makrosiklus ya. Nah, seperti apa ligan O makrosiklus itu? Di situ contohnya adalah ether crown. Ether crown itu ether, ligan ether yang bentuknya adalah mahkota gitu ya, ether crown. Terus ada kriptat dan juga ada makrosiklus antibiotik ya. Contohnya adalah di situ nonaktin dan valinomisin yang dipakai. Nah, selain ortho macrocycles tadi ada O macrocycles tadi ada oksigen donor ya, ada oksigen donor contohnya di atau trikarboksilat, dikarboksilat dan trikarboksilat. Kemudian ada ligan nitrogen dan juga sulfur ya yang dipakai sebagai ligan pembeda untuk ke berapa ini 1 2 3 4 5 6 ke 6 kation yang dipakai. Baik, itu tadi pembahasan kita untuk pembentukan kompleks metalikan dalam sistem biologis secara termodinamika. Kemudian untuk secara kinetika akan kita bahas minggu depan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.